Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah makin kesini makin dingin, ya kan? Ya. Makin nyecep dan sudah kelihatannya mau turun, bukan mau turun kabut lagi, ya, mau turun kabut lagi, gitu. Nah, kayak mau turun kabut kayaknya, ya. Ibu, bapak, sahabat-sahabat sekalian. Materi hari ini temanya yang diambil akan diganti. Sebelum bicara yang diambil, ya, sebenarnya ibu bapak, kita ini nggak punya apa-apa. Ya, kalau misalnya Ustadz Rohman, ya kan, gitu. Abah tiris. Saya ngambil jaket. Nah, ya. Aya ge selimut saya. Jadi kalau Ustadz Rohman saya ambil HP-nya, maka saya mengambil punya Ustadz Rohman. Tapi kalau HP itu sebenarnya punya saya, dititipkan, terus diambil, sebenarnya Ustadz Rohman nggak bisa protes. Karena Ustadz Rohman nggak punya. Ibu, bapak, sebenarnya kita tuh nggak punya apa-apa, tahu nggak? Nggak punya. Semuanya tidak titipan. Nah, ada surat yang saya yakin, ayat yang saya yakin kita hafal semua. Keumumannya hafal. Karena dianjurkan dibaca kalau mau tidur. Ya. Apa coba? Bismika Allahumma ahya wa amut ma doa. Saya bilang ayat kursi. Nah, oke, ada lagi apa? 3 ayat dari surat Al-Baqarah yang terakhir, ya. Sahanu tadi ngomong trikul. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil. Tidak salah. Jadi gini Bu, Pak. Kalau mau tidur, sekiranya ibu waktunya banyak, dan tidak gampang terlelap tidur, kan ada juga orang yang boro-boro baca surat-surat, baru bismik. Jadi boro-boro baca surat-surat, bismika we nggak tamat, bismik. Ya, nah kalau misalnya bapak, ibu, termasuk yang rada-rada lama mau tidur, katanya makin berumur mau bobo teh susah. Tapi sekalinya bobo gampang gugah. Nah itu ciri berumur. Ibu kalau udah mau menopause, itu cirinya adalah susah bobo. Ya. Apalagi kalau kerkehel kasalaki. Hayang pindah bobot. Ya, pindah kamar. Nah, jadi makin berumur itu makin susah tidur. Gampang tidur. Ternyata itu ada kaitan dengan kondisi fisik kita. Coba bayi mama nih nempel. Matak di dia, saya senang lihat orang yang jaga bayi. Saya baru assalamualaikum. Eta teh bayi di dia teh. Tapi bayi gede. Ibu bapak ya. Di saat kita mau tidur, nih bagi teman-teman yang susah tidur, sok berbaring, wudu dulu ya. Saya tidak sedang bahas ini, saya mau bahas ayat. Tapi karena ayat ini dianjurkan dibaca mau bobo, mau tidur, sekalian aja saya jelaskan. Jadi kalau mau tidur, wudu dulu. Kalau sudah wudu, mau sholat syukrul wudu bagus. Sudah gitu berbaring, ya. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tamat ayat kursi, falak binas kulhu. Ya.
Kalau masih kuat ya. Nah, baca lagi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Amana rasulu la yukallifullahu nafsan. Nah, illa usaha. 3 ayat terakhir dari Al-Baqarah. Jadi ayat kursi, falak binas kulhu, 3 ayat dari surat yang terakhir. Gitu. Ya. Begitu. Bagi yang susah bobo. Bagi yang gampang bobo, langsung to the point, bismika Allahumma ya wa amu. Gitu ya. Langsung ya. Nah, di surat yang tadi saya sebut, Al-Baqarah 280, lillahi ma fis samawati 284. Nah, coba kita lihat. Ustadz tolong dibaca ayat itu ya. Cek. 284 sudah dibuka Bapak Ibu? Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ibu, Bapak, di situ diungkap milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi semua itu milik Allah. Mata kita, telinga kita. Apa yang bukan milik Allah? Lillah, milik Allah. Ma fis samawati. Apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Kita ini makhluk bumi, maka semuanya adalah milik Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Kalau kamu menyembunyikan apa yang ada dalam dirimu, kalau kamu menampakkan atau kamu menyembunyikan, ya, bagi Allah mah sama saja. Jadi saya nyembunyiin sesuatu dan menampakkan sesuatu bagi Allah mah sama. Allah maha tahu. Karena Allah maha pemilik, Allah maha penguasa, Allah maha pengatur. Ya. Fayaghfiru liman yasha. Allah mengampuni siapapun yang Allah kehendaki. Wa yu'adzibu may yasha. Allah mengadab siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian, ayat ini kudu sering direnungkan sama kita teh ya. Jadi gini, nggak ada daya, nggak ada upaya kecuali atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya apa punya kita? Makanya tidak ada alasan lah kita untuk menyombongkan diri saat sukses. Dan tidak perlu putus asa saat kita gagal. Minta saja kepada penguasa segala sesuatu gitu. Nah, ini memberikan isyarat bahwa apapun yang ada di tangan kita, Allah berkehendak satu saat mengambilnya. Ya. Ada yang diambil, kerasa diambilnya. Ada yang sebenarnya diambil pelan-pelan. Maaf, jangan tersinggung. Kulit ibu waktu SMA kan gak gini. Maaf ya. Waktu SMA nggak kayak gini. Bapak sama, waktu SMA kayak gini. Allah diambil pelan-pelan, ya nggak? Mulai agak kering, mulai agak keriput, ya. Gigi mulai renggang. Matak makin tua genen sok nyarelap makan teh. Iya, udah agak renggang katanya.
Ya kan? Gitu. Coba kulit, rambut ya. Ada yang memutih, udah memutih teh rontok deh. Kan gitu. Enggak rontok, ya kan? Ubahnya luar biasa. Jadi sebenarnya pelan-pelan otot kita pelan-pelan diambil. Jadi sebenarnya hari-hari yang kita lalui, ku Allah teh diambil. Daya ingat diambil. Kecerdasan otak tuh diambil pelan-pelan. Gitu. Dulu saya rasanya kalau lagi waktu remaja ya, ngapalin Quran teh dah asa cepet teh. Asa cepet teh. Ayaman nu apal ge sok harilap. Nama surat nawe nu apal teh. Pas isi nama apa ya? Ya itu mah sunatullah. Ya. Saya nggak bisa daya ingat saya, hafalan saya disamakan dengan anak-anak kita yang umurnya 17, 15. Saya dulu ngalamin begitu. Daya ingat tuh cepet gitu, ngapalin tuh cepet. Nah sekarang mah beda kekuatannya, bukan di hafalan. Tapi lebih di analisa, memandang persoalan lebih komprehensif, ya, lebih tajam. Tapi kalau hafalan mah, ya saya aja kalau misalnya mau sholat, ya, terus mau baca surat yang panjang, daripada angke sholat nggak khusyuk, saya teh baca dulu. Misalnya saya mau baca surat Al-Mulk, saya teh di sholat tahajudnya mau sholat Al-Mulk, ya kan, rada panjang tah. Sarakaat surat Al-Mulk. Itu sebelum sholatnya saya suka gini. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terus? Wa huwa alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il bas. Nah, gitu loh, Bu. Nah, sehingga pas tahajud misalnya anteng daripada sok jadi khusyuk. Ya, dulu mah Pak, sejatinya nggak usah gitu. Tapi gimana? Kan Ustadz Rohman teh umur berapa? 29. Saya 60. Setengahnya Ustadz. Jadi mun Ustadz Rohman daya ingatnya bagus, hafalnya bagus. Saya dulu seusia Ustadz Rohman itu jauh lebih bagus. Tapi biasa weh ngobrol atuh. Biasa weh teu kudu ngahina gitu. Nah, tapi gini, ya saya ya udah memang saya harus mengakui sama Allah diambil pelan-pelan. Diambil ya kan? Jadi walaupun saya berjuang ngulang, sok aya nu hilap teh. Apalagi di depan orang-orang berwibawa seperti Anda. Kayak tadi. Nah, ujug-ujug lupa. Ladzi khalaqal mauta. Terus katanya apa ya? Hilang karena saya bicara di depan ngapalin di depan orang-orang yang berwibawa. Nah, jadi gitu. Jadi teman-teman, Anda mau menolak gimana pun, secara tidak langsung ada yang diambil pelan-pelan. Kulit kita mulai keriput diambil pelan-pelan. Daya ingat kita diambil pelan-pelan. Ya kan? Otot kita diambil pelan-pelan. Wah Allah. Sebenarnya mah kita kudu terima kenyataan semua. Jelas ari body ibu mah geus diambil ti baheula keneh. Nah, jadi langsung aduh. Iya, apalagi yang harus saya omongkan itu sebuah fakta, Saudara. Nah, jadi iya. Ternyata kita kudu nerima kenyataan ku Allah teh diambil, ya. Nah, tadi surat apa? Nah, terus ya, ibu bapak yang pertama kali diambil oleh Allah itu adalah waktu. Waktu. Jadi begini maksudnya, kita tuh kan diberi jatah waktu. Waktu teh milik yang Allah titipkan kepada kita.
Saya diberi waktu. Hari demi hari diambil. Sampai nanti saya udah gak punya waktu lagi. Ya, entah berapa jamaah yang dulunya suka hadir di sini, waktunya sudah diambil oleh Allah. Saya yakinlah, sejak kita pakai masjid ini teh Ramadan kelima ya. 5 Ramadan yang lalu, 4 Ramadan yang lalu, itu mungkin beliau hadir di sini. Tapi waktunya, kan waktu yang diambil oleh Allah tuh pelan-pelan. Sedetik, semenit. Diambil itu. Ya, gitu. Nah coba lihat surat Ghafir ayat 67. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Ya, coba perhatikan di situ. Huwaladzi khalaqakum. Allah yang menciptakanmu min turabin dari tanah. Thumma min nutfatin, kemudian dari sel sperma dan ovum. Min alaqatin thumma yukhrijukum tiflan. Ibu bapak perhatikan di sini, Allah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari sel sperma dan ovum menjadi segumpal darah. Jadi begini maksudnya, menciptakanmu dari tanah itu di ayat lain dari saripati tanah. Kan yang jadi ovum, yang jadi sel sperma itu kan dari apa yang kita makan. Paham maksudnya? Jadi dari tanah tadi ya, bukan tanah diemplek-emplek gitu. Jadi apa diemplek-emplek, jadi tanah liat di. Jadi gini maksud dari tanah tuh. Kalau kita ini tercipta dari tanah, makanya ada kata-kata lalu ovum sel sperma jadi segumpal darah alias terjadi konsepsi. Itu maksudnya ya, apa yang dimakan ibu nanti dibentuk oleh tubuh jadi sel telur. Apa yang dimakan bapak dibentuk oleh tubuh, diproduksi oleh tubuh, ada yang jadi sel sperma. Nah itu semua terjadi karena kita memakan makanan yang ada di tanah. Baik tumbuh-tumbuhan, daging-dagingan, ikan-ikanan, semua walaupun di air kan air nempel karena tanah. Jelas ya? Itu maksudnya gitu. Makanya di sini ada kata-kata Allah yang menjadikanmu dari tanah, kemudian dari nutfah. Kemudian nutfah itu ovum yang dibuahi oleh sel sperma, kemudian menjadi segumpal darah. Zigot, jadi zigot. Tsumma yukhrijukum tifla. Kemudian kamu dilahirkan menjadi seorang anak. Bayilah lahir, kita ini lahir. Singkat kata, setelah ovum dan sperma itu menyatu jadi zigot, bergerak menuju rahim, lahirlah kita, tiflan. Dan dibiarkan sampai dewasa.
hingga menjadi tua. Jadi di antara kita nih masuk di sini dari anak, dewasa, dan ada juga yang sampai tua. Jadi di sini kan ada yang dewasa, ada anak, dan ada yang tua, ya gitu. Ya saya nggak melihat diri saya susah, ya kan? Iya kan? Saya tadinya mau lihat diri saya tua gitu kan susah. Akhirnya saya ke sini tua gitu. Ya kan? Ya. Nah, lalu kamu dilahirkan sebagai anak dan dibiarkan sampai dewasa hingga menjadi tua. Tetapi di antaramu ada yang dimatikan sebelum itu. Sebelum jadi anak teh udah meninggal. Ya. Jadi waktu lahir udah meninggal. Waktu bayi umur sebulan meninggal. Belum jadi anak yang bisa lari-lari. Ada yang oleh Allah hanya diberi umurnya sampai di situ. Ya. Di antaramu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami berbuat seperti itu agar kamu sampai pada kurun waktu yang ditentukan hingga kamu mengerti. Jadi lalu kamu dijadikan seorang anak dan dibiarkan sampai dewasa hingga menjadi tua. Jadi artinya ada yang diberi sampai tua, ada yang hanya dewasa, ada yang anak. Berarti semuanya Allah kasih. Saya di umur segini ya Allah kasih. Karena ada teman-teman saya sudah berpulang. Wong jangan jauh-jauh, adik kandung saya aja sudah dipanggil oleh Allah 10 tahun yang lalu. Adik kandung saya. Kan Ari kuduna meninggal mah kalau lihat urutan lahir mah saya yang kulu duluan. Tapi kenapa adik saya? Banyak jamaah yang lebih muda dari saya sudah dipanggil duluan. Banyak teman-teman seperjuangan dalam dakwah yang jauh di bawah saya umurnya juga sudah dipanggil duluan. Kenapa? Emang sama Allah tuh setiap orang pertama diberi umur. Dan tak ada yang bisa nawar-nawar lagi. Gak ada yang bisa nawar, Pak. Makanya perhatikan apa yang Allah berikan. Yang pertama yaitu umur. Jangan sampai kita masuk dalam orang yang diingatkan di surat At-Takatsur. Coba lihat surat At-Takatsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ibu bapak, sahabat Majelis Percikan Iman, tadi saya katakan yang pertama yang harus kita sadari, kita ini diberi waktu. Benar-benar gratis diberi, ya. Makanya kita kudu menyadari akan keterbatasan waktu karena Allah berfirman alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam. Jadi Bu, maksudnya gini, bermegah-megahan tuh orang lupa diri. Sebenarnya kita menikmati kemegahan itu boleh, nggak masalah. Yang tidak boleh itu lupa diri. Ya. Bermegah-megahan, kita having fun gitu ya. Sampai waktu kita itu lebih banyak habis untuk hal-hal yang nggak guna. Dari 24 jam, 12 jam habisku nonton drama Korea 12 episode. Tong seserian ayah di dia teh, ayah. Ya.
Ya, jadi kalau misalnya kita nonton drama Korea satu episode, ya oke lah itu namanya hiburan. Tapi kalau karena mentang-mentang puasa, timimiti jam 7 ngajoprak ke kita nonton terus ya kan? Episode 1 pindah ke episode 2, episode 3. Satu episode kan sekitar 50 sampai 57 menit. 12 episode kan lumayan sampai jam 2 siang, jam 7. Nah, ya, kebayang nggak ada orang yang itu contoh umurnya, waktunya padahal sama Allah itu dikasih. Itu teh milik Allah. Nih, kamu Aam dikasih segini. Ustadz Rohman dikasih segini. Sok, itu modal untuk kamu. Jadi umur teh modal. Sok, pakai apa? Ibu, denger ya. Ibu dari mulai pergi ke sini. Tah, modal yang Allah berikan ke ibu teh. Ya, Allah ambil. Tapi ku Allah diganti. Digantinya dengan pahala kebaikan. Bayangkan. Ibu tadi siap-siap ke sini dari ba'da subuh kan? Oh dari kemarin, Masya Allah. Tapi benar dari kemarin ngistrika, ya kan? Ini baju dipilih apa, ya kan? Iya benar. Kemarin. Anggaplah kemarin mah terlalu ideal, ba'da subuh aja. Ya, jauh teh yang kemarin mah, ba'da subuh. Kebayang nggak dari ba'da subuh, kalau ibu mau ke sini paling tidak ibu beres-beres lebih cepat ya. Itu ini. Anggap saja ibu pergi, sebut saja ini dirata-ratakan jam 6. 7, 8, 9, 10, 11. Ibu pulang. Nyampe rumah sebut saja jam 12. 6 jam kan? Allah ganti waktumu itu. Allah ganti. Jangan hariwan. Apa yang dihabiskan oleh kita, Allah ganti. Gitu. Tapi kalau misalnya 6 jam itu kita gunakan untuk hanya berleha-leha. Ya, cekakak, cekikik, cekokok, cekakak, cekikik, cekokok. Ya kan gitu. Ya. Maksudnya waktunya teh nggak digunakan untuk kebaikan. Maka sesungguhnya modal yang Allah berikan itu tidak akan diganti. Tidak akan diganti. Karena itu ada hadis yang mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang akan dimuliakan oleh Allah di hari kiamat. Salah satunya apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak-anak muda yang menghabiskan masa mudanya dalam keriduan Allah. Jadi anak muda yang dia itu tidak membuang masa mudanya sia-sia. Tapi digunakan masa muda itu untuk kebaikan. Makanya saya senang sekali ibu bapak. Kalau di sini banyak anak-anak muda kita aktif gitu ya. Saya senang. Kenapa? Ku Allah pasti diganti. Terus di mana? Apalagi di masjid apa Ustaz punya kita teh? Jatinangor. Itu taraweh itu 85% anak-anak muda Gen Z gitu. Anak-anak yang umur 19 tahun, 21 tahun, 22 tahun. Anak kuliahan. Saya senang Bu. Kenapa? Ku Allah salah satu yang akan dimuliakan oleh Allah. Orang-orang yang menghabiskan masa mudanya untuk kebaikan. Kalau saya masa mudanya awut-awutan kacau. Berjuanglah hari ini saya perbaiki. Saya lihat ada beberapa yang maaf ya. Masa lalunya rada-rada suram. Bahkan ada beberapa yang gelap gulita. Enggak masalah. Sekarang sudah mulai caang. Sekarang sudah mulai terang benderang. Ya, karena apa? Tidak perlu meratapi masa lalu. Tetapi bangun masa depan dengan kesungguhan dan kesolehan. Sekali lagi, enggak usah meratapi masa lalu. Karena siapapun tidak bisa mengulangi masa lalu. Mungkin saya punya masa lalu buruk. Kata Ustadz Rohman teh, Aam masa lalu kamu gini. Dah hati saya teh menjerit. Andaikan saya tahu hidayah, dah saya teh nggak mau melakukan itu. Dengar ya, semua orang yang berbuat keburukan di masa muda, di masa lalu, dah sebenarnya mah dia itu menyesali dan sekiranya dia bisa balik lagi, dia tidak akan lakukan itu. Makanya yang Allah lihat itu
sekarang ke depan. Gitu. Kenapa? Jangan sia-siakan modal yang sangat-sangat mahal. Karena sebanyak apapun rezeki kita, nggak bisa bayar waktu. Ustadz kenal kan Michael Jackson? Tahu ya. Tahu ya Michael Jackson itu penyanyi rock ya. Oh pop. Saya bukan pengamat musik jadi nggak hafal. Ibu, Michael Jackson tuh kaya raya, kaya luar biasa. 1 detik pun dia tidak bisa membeli waktu. Dia meninggal di usia 50 pas. Usia 50 pas. Padahal duitnya berlimpah. Nggak bisa membeli waktu. Jadi apa? Apa yang Allah beri, manfaatkan, nanti ku Allah diganti. Padahal etati milik Allah. Ya. Tok. Apa yang Allah beri, apa? Manfaatkan. Nanti ku Allah diganti. Dan penggantian Allah mah nggak usah khawatir. Mun suami ibu pinjem, nah memang ibu khawatir dengan penggantiannya. Sok deg-degan weh gitu. Mas, mun suami ibu sudah mah aya artos teh 200.000 nambut. Tah. Ibu jangan terlalu berharap pengganti. Jangan ya. Nah jadi mun ibu khawatir dengan penggantian suami, masuk akal. Masuk akal. Tapi ibu jangan khawatir dengan apa yang Allah ganti. Mual khawatir. Nah, kalau suami itu kan paling seneng mah aya artos 200 nambut. Ayah teh enggak bawa uang 300 nambut. Ibu boleh khawatir dengan penggantiannya. Begitu ibu tagih, ayah punya hutang lah ke mama 500.000. Nah kan mama teti ayah. Kumaha. Kan artos mama teti ayah. Manya ukan 200 menit ditagih atuh. Hari kamari ayah ngasih sekian juta. Ayah taran lagi. Tamatak ibu kalau suami ngasih, emang kalau dia minta ibu boleh khawatir. Tapi kalau Allah ngasih, lalu ibu gunakan dalam keriduan Allah, Allah ganti berlipat-lipat. Enggak usah khawatir. Ya. Jadi waktu yang ibu kasih sekarang, anggaplah 6 jam, Allah ganti berlipat-lipat. Ya. Nah gitu. Makanya Allah mengingatkan, bermegah-megahan telah melahirkan kamu, sampai akhirnya kamu masuk liang kubur. Makanya Bu katanya ya, orang yang meninggal tuh ada yang menyesal gini. Ya Allah, tangguhkan kematian saya sebentar aja. Ustaz, biar ini karena Ramadan jadi sambil tadarus ya. Surat Al-Munafikun Ustaz. Surat Al-Munafikun. Ayat 10 gitu. Coba. Al-Munafikun ayat 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Ibu bapak coba perhatikan ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Nafkahkan dari apa yang Allah rezekikan kepadamu sebelum kematian datang. Ibu,
Yang namanya menafkahkan itu, yang namanya rezeki itu bukan hanya uang. Termasuk nyawa, umur kita itu rezeki. Maka infakan ibu-ibu, bapak kita semua tuh sedang menginfakkan umur kita, tenaga kita, pikiran kita di majelis ilmu. Berarti alhamdulillah kita tuh sedang menginfakkan. Ya, jadi tak selamanya menginfakkan teh kudu dengan uang, dengan tenaga, dengan pikiran. Tapi ibu bapak juga sebenarnya Anda berinfak dengan uang. Karena kesini tuh kan pakai ongkos. Awas ya kalau naik ojek ke sini jangan, saya teh muridnya Pak Aam. Bayar. Bayar. Turun Bu. Mau ngaji, ini percikan iman. Ini tahu percikan iman. Ibu tetap bayar. Itu namanya menginfakkan harta. Belum lagi menginfakkan tenaga. Belum lagi menginfakkan waktu. Sok selama kamu diberi umur, infakkan. Jangan sampai saat kematian menjemput baru mengatakan Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah tangguhkan kematianku. Kita lagi cerita apa? Wah Allah ini saya nomor satu itu Allah kasih ke kita teh waktu. Udah itu dulu yang utama. Ya. Dan ketika kita menggunakan dalam kebaikan Allah ganti. Gak usah khawatir. Ya, jangan sampai ketika kematian menjemput baru mengatakan Tuhan tangguhkan kematianku sesaat saja agar aku bisa bersedekah dan agar aku bisa jadi orang soleh. Ditugaskan wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah menangguhkan ajal seseorang jika waktunya tiba. Wallahu khabirum bima ta'malun. Nah, jadi ibu bapak, apa yang Allah ambil, ya Allah akan ganti. Sebenarnya Allah tuh mengambil waktu kita pelan-pelan. Tapi digunakan untuk apa? Allah ganti. Nah karena itu dalam hidup kita harus punya skala prioritas. Karena pilihan-pilihan kita tuh banyak. Coba. Kan ibu kesini tuh karena Anda memilih prioritasnya ini. Ada yang prioritasnya itu bobo. Ya gak sih? Prioritasnya bobo. Jaba cuaca kayak begini. Ya kan? Iya. Enakan selimutan. Ya? Udah gitu ketika temennya ngaji ngomong nate kia uyuhan. Mereka mana teteh kapercikan iman? Di mana? Nu di Arjasari uyuhan. Aya naon di ditu uyuhan. Kenapa Anda bisa datang ke sini? Karena Anda menjadikan ini skala prioritas. Makanya bicara tentang apa yang Allah beri, apa yang Allah ambil, Allah ganti, ya. Ibu, gak usah khawatir. Kita semua di sini kok Allah diganti dan kenapa bisa? Karena kita punya skala prioritas. Jadi hidup mah kudu menentukan prioritas saya apa. Karena hidup itu banyak pilihan-pilihan. Coba, abis sholat isya, pilihannya apa? Bisa baca Quran, bisa langsung bobo, bisa ningalian balanjaan online. Ya. Da Anda mah asupkeun kana karanjang, cek itu nanti gini, sudah penuh keluarkeun deui. Da Anda mah kan gak punya saldo. Ningalian asupkeun keluarkeun sajam tah. Ya. Nah, yang seperti itu Allah gak akan ganti. Tapi kalau yang sejam itu gunakan untuk dengar tausiah, lihat di YouTube tausiahnya Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Atau gini, aku mau namatin 2 halaman lagi gitu. Aku mau tidur lebih awal supaya bangun lebih awal. Pilihan Pak, hidup itu memilih. Hidup itu pilihan. Jadi Bapak Ibu datang ke sini karena Anda memilih ini. Nah kalau nggak memilih mah nggak akan. Jadi hidup itu masalah pilihan skala prioritas. Ustadz bisa dibaca surat Al-Baqarah 148. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Ibu bapak, coba perhatikan di situ bahwa setiap umat mempunyai kiblat tempat menghadap kepadanya. Yang dimaksud setiap umat punya kiblat tempat menghadap, maksudnya setiap orang punya skala prioritas. Setiap umat punya kiblat tuh salah satu maknanya adalah setiap orang itu punya skala prioritas, punya kiblat yang diutamakannya. Ya. Seumur hidup saya. Apa seumur? Saya belum pernah menginjakkan kaki ke Stadion Jalak Harupat. Belum juga saya menginjakkan kaki ke GBLK. Apa? Apa itu singkatannya? Gelora Bandung Lautan Api. Saya belum pernah. Kenapa? Karena tidak ada nonton bola dalam skala prioritas hidup saya. Apalagi saya buka kaos muter. Enggak ada dalam skala prioritas hidup saya. Kabayang tuh Bu? Iya. Kabayang Ustadz saya buka kaos gitu kikian. Persib aing gitu kan. Nah, kenapa? Anda bayar saya Ustadz nonton Persib. Ustadz tuh kudu mayar nonton bola. Bayar, ku saya dibayar 2 juta. Mual. Nggak mau saya. Kok mau disuruh buka kaos. Puteran. Itu nggak masuk ke dalam skala prioritas saya. Nggak masuk. Gitu. Tapi kalau misalnya Ustadz, saya teh punya masjid saya teh kecil tapi di gang Ustadz. Karena itu masuk skala prioritas saya bisa datang. Dulu masih muda. Sekarang mah Anda kudu datang ke sini. Nah, jadi Bu, Pak, kalau udah jadi skala prioritas, bisa. Iya saya bilang, saya seumur hidup tuh belum pernah menginjakan kaki ke stadion sepak bola. Karena nonton bola itu gak masuk dalam radar skala prioritas saya. Enggak. Ya manusialah begitu. Seperti halnya ada orang yang belum pernah seumur hidupnya menginjakkan kaki ke masjid. Ayat tuh. Kenapa? Enggak masuk dalam skala prioritasnya. Itulah makanya berbicara tentang apa yang Allah beri, apa yang Allah ambil, Allah akan berikan, maka apa yang jadi skala prioritas kita? Sob, apa yang jadi skala prioritas kita? Jadi sebenarnya hidup itu tentang skala prioritas. Makanya ibu dengar sayang, dengar. Kalau suami ibu masih bisa ngajak piknik sama ibu, masih bisa makan di luar sama ibu sekalipun cuma makan pecel lele, tentu jangan di jalan, Ustadz di pinggir jalan, ya kan? Di jalan maka katabrak, kan gitu. Ibu, kalau suami ibu keluar kota masih bawa kresek oleh-oleh untuk Anda, tahu nggak? Anda masuk dalam skala prioritas. Matak apapun yang dibawa suami hargai. Dan jangan suka nanya yang gak dibawa. Suami ibu pulang dari kantor, bawa kopi. Ya, Mah, ini untuk mama. Ya Allah ayah makasih banget ayah. Mama teh ngebayangin pengen kopi. Ada kopi. Dah, di situ ulah. Mun ayah roti, nah weh, kamu mah. Padahal ayah ini, ya itu ya, mun jeung roti bakar ayah padahal di kafe ieu teh dicocol-cocol ayah, dicocol. Nah, ibu ya. Ibu suami ibu sudah bawa kopi teh, ibu teh masuk dalam skala prioritasnya. Makanya Bu, kalau ada orang yang memberi
hadiah ke saya, oleh-oleh ke saya. Saya sadar betul, saya masuk dalam skala prioritas. Kan saya tes sok ka Mekah Ustaz. Dan Masya Allah cuma cerita ya saya tes sok ka Mekah. Jadi bagi saya jam-jam, korma, terus biasa. Ayah temen, Kang, kamari saya umroh, ya oleh-oleh. 3 butir kurma, 5 butir kacang Arab, 1 toples cigana mah 3 mili air zam-zam. Saya bilang, Kang, hatur nuhun jazakumullah khairan katsiran. Yang saya lihat bukan 5 butir kacangnya, bukan 3 butir kurmanya, bukan 5 mili air zam-zamnya. Sungguh saya bahagia, saya masuk dalam skala prioritas dia. Buktinya, ke Ustadz Rohman mah gak ngasih. Dan dia mah tidak masuk skala prioritasnya. Benar tuh? Nah, jadi makanya saya selalu menghargai itu bukan persoalan apa yang diberikan. Betapa saya teh masuk dalam radar skala prioritasnya. Matak Bu, kalau ibu diberi oleh siapapun katakan jazakumullah alhamdulillah gitu. Walaupun ibu misalnya ya banyak di rumah teh dodol Garut. Dan mertua ibu orang Garut, ya pembantu ibu orang Garut, supir ibu orang Garut. Sadayana teh nyanak dodol Garut. Jadi bertoples-toples teh dodol Garut teh. Nah, ya. Tapi ternyata ya ada teman ibu bawa dodol Garut. Ibu bilang, "Aduh teteh makasih, kamu mending ngerepotin. Tahu nggak aku seneng banget." Yang Anda syukuri bukan sekedar dodol Garut. Sungguh Anda masuk dalam skala prioritas. Oh, teman aku Tuti Alawiyah harus digasih. Kan Anda namanya Tuti Alawiyah. Iya. Nah, sementara teman Anda adalah Kokom Komaria. Ya, kan teman Anda teh Kokom Komaria. Anda Tuti Alawiyah. Nah, Terus, nah gitu loh Bu, paham? Jadi, kenapa saya sangat apresiasi, sangat menghargai kehadiran Ibu Bapak, karena saya sadar sesadar-sadarnya. Masjid ini menjadi skala prioritas Ibu Bapak. Nah kalau nggak jadi skala prioritas mau datang. Ya. Jadi Bu dengar, kalau ada orang yang berbuat baik kepadamu, Bapak, ada yang berbuat baik kepada Anda. Yang Anda bayangkan itu bukan persoalan yang dia kasihnya. Tapi Bapak masuk skala prioritas. Ibu pulang dari pengajian bawa lotek ke suami. Ayah, Mama ada beli lotek. Makasih Mama. Gitu. Ya Ma. Lotek, kamari lotek, karena lotek. Si kata lotek deh lotek. Terus puguh orang teh keur mensret lotek. Bapak walaupun Bapak keur mensret katakan, Mama makasih. Jadi yang mahal itu Pak bukan loteknya. Yang mahal itu dia ingat bahwa Bapak menjadi skala prioritasnya. Gitu. Atuh Bu ya, saya suka terharu kalau almarhum emak suka bawa mangga. Coba. Dia tahu kalau anak nanti bisa beli mangga semahal apapun. Bukan, aku cuma cerita. Jelemaan, Anda mah jelemana hatena kotor. Langsung sombong. Kamu kotor hati. Jadi emak almarhum tuh tahulah kalau Aa mah bisa beli nanaon. Iya mah cek emak. Tapi tahu nggak, begitu ada mangga yang di depan rumah berbuah. Apa kata emak? Jaka ke adik saya. Kade iya mah ulah diala, jangan diambil. Engke emak Eka Bandung ker AA. Jadi ayat tilu menurut emak itu terbaik. Kade ulah diala. Jangan ada yang Kade, sok nu sajen ambil. Kade, tak iya dicirian.
Jaka bungkus. Jadi dina tangkal teh tos dicirian ibu. Emak ke Bandung, keur si AA. Ibu bapak, persoalannya bukan mangganya. Saya masuk dalam skala prioritas, nu kudu dikasih mangga terbaik. Ari adik-adik saya menu bararutut. Yo, cenah maneh mah nu eta nu ieu nu keur si AA. Nah, pertanyaannya eta si AA teu kuat beli yang gitu. Beli tokonya saja kuatin. Sombong. Bukan gitu, ini retorika saudara-saudara. Jadi dengar betapa ya orang tua kalau bawa apapun itu teh Anda jadi prioritasnya. Dia cuma bawa misalnya tape, ya kan? Tape gitu kan. Ya Allah, mun orang tua bawa tape apa teh langsung dibuka, dimakan gitu ya. Mak, meniraos loh mak. Atau ayah atau ibu, dah Anda makan manggil ke ibu teh kan mami kan mami. Jadi saya makan orang kampung emak. Ya kan emak kan, mak meni raos, meni enak. Dak emak teh meuli na kieu-kieu. Wah, tahu enggak? Itulah saya tahu bahwa saya itu jadi skala prioritasnya. Itu teman-teman, dari situ kita bakal menghargai orang. Jadi apapun yang dibawa oleh teman kita, ya kan gitu. Ibu, kalau di sini ada yang bawa ujug-ujug buras dibagikan, kamu jadi skala prioritasnya nih. Kamari buras, enak buras. Gitu. Ya kan? Saya tahu di sini ini buras wae ini semeg urang geus gede kieu ku buras deui Jangan begitu. Itu teh Anda jadi skala prioritas. Ya, benar gak sih? Tiap kapangaosan, aya geng nate kan opatan kan. Geng nate opatan. Batur mah tara di pasihan opatan. Iya hiji kan gitu. Tiap minggu teh buras. Jeung eusina teh robah anger we iya nanti oncom. Cik atunya oncom naon robah-robah henteu oncom dia. Tapi ingat itu teh kudu disyukuri karena masuk dari situ kita menjadi orang yang berterima kasih. Jadi Bu, Pak saya mah ya kalau gitu ya. Jadi yang saya bayangkan itu, oh saya teh masuk dalam catatan dia. Apalagi kalau oleh-oleh dari tempat yang jauh Bu. Ya saya bilang tadi ada temen, dia umroh, Kang saya teh pulang umroh, ya ke Akang. Aduh ya Allah. Saya katakan orang ini berarti memasukkan saya skala prioritas. Begitu. Jadi hidup mah apa? Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Mana Ustaz tong ditutup ah. Sok tanggung jawab cari. Langsung grogi, untung langsung kepenak. Sok cari tanggung jawab. Walikulli. Menipu cet ge Ustaznya. Doakeun Ustaz Rohman teh. Istrinya lagi hamil ya? Berapa bulan? 4 bulan. Sing sehat istrina, ya putrana sing sehat, ya sing soleh, istrina terutama putrana ya. Ustadna ge kudu soleh kan gitu ya. Nah, terus ini anak pertama ya? Dari istri pertama? Gak usah iya gitu. Nah, ya. Nah, jadi Ustadz kalau istri awal-awal hamil mah memang kudu sabar, kudu tabah kita teh. Kita Pak ya gitu ya, istri waktu hamil anak pertama mah sok lebih rudet kan? Ya, rudet. Nu teu rudet mah geus kadalapan, salapan tah mal rudet. Mal rudet mun pengen punya istri nu hamilna teu rudet, kayak muntos ka 5 luhur lah, 5 luhur. 5, genep, 7, ya. Komo mun geus anak ke-12 mah. Kita lanjut ya. Setiap umat punya maka berlomba-lomba kamu dalam kebaikan. Jadi setiap orang itu punya skala prioritas. Sok kamu berlomba. Jadikan kebaikan itu skala prioritas. Karena Anda tahu, ada nggak yang skala prioritasnya bukan kebaikan? Atuh Bu,
Saya teh kadang-kadang suka merenungnya. Ada orang yang datang dari Surabaya ke Jakarta dengan modal seadanya, hanya ingin nonton bola. Dia pun gak punya tiket, nunggu di luar lapangan, di luar gedung. Cek orang maker naon atuh. Cek kabayang teh. Mun misalnya jauh di Surabaya ke Jakarta nonton bola, dia punya tiket, ya kan? Kan puguh, dia masuk, bener tuh. Ini mah dia belum punya tiket. Datang ke Jakarta, ya nggak bisa masuk ke stadion. Jadi apa? Duduk-duduk di luar, ya. Duduk-duduk, teriak-teriak. Berarti dia berlomba dalam kesia-siaan. Ya sia-sia tuh. Pergi dari Surabaya. Wah, dengan segala perjuangan. Nonton bola. Bari kalau juara juga dia gak dapat apa-apa. Tidak mungkin dari Menteri Pemuda dan Olahraga. Ya, dikasih hadiah. Enggak. Kebayang gak? Bu, coba ya jangan salah memilih. Jangan salah berlomba. Berlombalah dalam kebaikan. Lebar bu, umur teh mahal, ku Allah teh dikasih sekali. Menit yang kita lewati, detik yang kita lalui itu gak akan bisa diambil lagi. Coba berlomba kamu dalam kebaikan firman Allah. Supaya Allah ganti waktu yang kita habiskan itu dengan kebaikan juga. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkanmu semua. Dimanapun kita berada, pada akhirnya kita bakal balik ke Allah. Ya dimanapun kita berada, semua bakal pulang kepada Allah. Artinya umurnya habis. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah jadi saudara-saudaraku tercinta, yang pertama adalah waktu ya. Yang kedua, ya akan dibahas minggu depan. Udah mau jam 11, nggak kerasa. Nah, Ibu insya Allah minggu depan akan kita tamatkan materi ini. Semoga Ibu Bapak selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.